Baik, perkenalkan, nama saya Nurmila Sari dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Kelompok 2. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Daulah Safawiyah di Persia. Daulah Safawiyah berasal dari sebuah gerakan tarekat yang terdiri dari Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan atau Iran. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya Safi al-Din. Nama tersebut tetap dipertahankan sampai tarekat ini berubah menjadi gerakan politik, bahkan menjadi nama bagi daulah yang mereka dirikan, yaitu Daulah Safawiyah. Keberadaan tarekat ini semakin penting setelah berubah dari tarekat kecil yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar, artinya di Persia, Syria, dan Anatolia. Di daerah di luar Ardabil, Saf al-Din menempatkan wakilnya yang memimpin murid-muridnya yang diberi gelar khalifah. Dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, murid-murid tarekat ini berubah menjadi tentara-tentara yang teratur, fanatik dan kepercayaan mazhab Syiah, dan menentang setiap orang yang tidak bermazhab Syiah. Gerakan Safawiyah selanjutnya bertambah luas dan berkembang sehingga pada mulanya hanya gerakan keagamaan saja, berkembang dan bertambah menjadi gerakan politik. Gerakan kepemimpinan Safawiyah selanjutnya berada di tangan Ismail yang saat itu masih berusia 7 tahun. Dia bersama pasukan bermarkas di Gilan selama 5 tahun mempersiapkan kekuatan dan mengadakan hubungan dengan pengikatnya yang berada di Azerbaijan, Syria, dan Anatolia. Pasukan yang dipersiapkan itu diberi nama pasukan Kilbas. Di bawah pimpinan Ismail pada tahun 1501 Masehi, pasukan Kilbas menyerah dan mengalahkan Aka Yaunlu di Sharur dekat Nakhchivan. Pasukan ini terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tabriz, ibu kota Aka Yaunlu, dan berhasil merebut dan mendudukinya di kota ini. Pada tahun 1501 Masehi, Ismail memproklamirkan berdirinya Daulah Safawiyah dan dirinya sebagai raja pertama dan ibu kotanya Tabriz. Masa kemajuan pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Selama Daulah Safawiyah berkuasa di Persia atau Iran di sekitar abad ke-16 sampai ke-17 Masehi, masa kemajuan hanya ada di tangan dua sultan, yaitu Ismail I dengan puncak kejayaan pada masa Sultan Shah Abbas I. Sultan Ismail berkuasa kurang lebih selama 23 tahun pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Pada 10 tahun pertama kekuasaannya, ia berhasil melakukan ekspansi untuk memperluas kekuasaannya. Ia dapat membersihkan sisa-sisa kekuatan dari pasukan Aka Yaunlu di Hamadan, menguasai provinsi Kapsia di Nasandaran, Gurgan, dan Said, Diyarbakir, Baghdad, dan daerah barat daya Persia, Sirwan, dan Khurasan. Dengan demikian, hanya dalam waktu 10 tahun dia telah dapat menguasai seluruh wilayah di Persia. Tidak sampai di situ, dia sangat ambis untuk mengembangkan sayap untuk menguasai daerah-daerah lainnya seperti ke Turki Utsmani, walaupun dia sadar bahwa Turki Utsmani tersebut adalah musuh yang kuat dan berat. Pada tahun 1514 Masehi terjadi peperangan dengan Turki Utsmani di Kaldiran dekat Tabriz. Karena keunggulan tentara dan organisasi militer Turki Utsmani dan dalam peperangan ini, sehingga Ismail mengalami kekalahan. Bahkan tidak sampai di situ saja, tentara Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Salim I berhasil pula berebut Tabriz. Untung Sultan Salim I pulang setelah dapat menguasai Tabriz, sehingga Daulah Safawiyah terselamatkan. Akibat kekalahan tersebut membuat semangat Sultan Ismail patah, sehingga setelah itu dia kembali memilih hidup menyendiri, menempuh kehidupan berhura-hura dan berburu. Keadaan ini berdampak negatif bagi kelangsungan Daulah Safawiyah. Dalam keadaan genting seperti ini terjadi persaingan segitiga antara pimpinan suku-suku Turki, pejabat-pejabat Persia, dan tentara Kilbas dalam memperebutkan pengaruh dan kekuasaan untuk memimpin Daulah Safawiyah. Sultan Tahmasp I menggantikan Sultan Ismail masih terus melanjutkan rasa permusuhan dengan Daulah Turki Utsmani yang disertai dengan peperangan masih terjadi berkali-kali. Demikian juga pada masa Sultan ketiga Ismail II dengan keempat Muhammad Kuda Bandar
sehingga di tangan tiga sultan itu keadaan Daulah Safawiyah menjadi lemah akibat kekurangannya tenaga menghadapi peperangan dengan Turki Utsmani yang lebih kuat. Setelah Sultan Syah Abbas I diangkat menjadi sultan, ia mengambil langkah-langkah pemulihan kekuasaan Daulah Safawiyah yang sudah memperhatikan itu. Pertama, ia berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kilbas atas Daulah Safawiyah dengan cara membentuk pasukan dari anggota-anggotanya terdiri dari budak-budak berasal dari tawanan perang Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang telah ada semenjak Sultan Tahmasp I yang kemudian disebutkan dengan pasukan Gulam. Kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan syarat Abbas I terpaksa menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagainya wilayah Turistan. Selain jaminan itu, Abbas I berjanji tidak akan menghina tiga khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam khutbah-khutbah Jumat. Sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut, ia menyerahkan saudara sepupunya Haidar Mirsan sebagai sendera di Istanbul. Dengan dua langkah yang dilakukan Abbas I tersebut, berarti ia telah dapat memulihkan keamanan Daulah Safawiyah pada dua aspek. Secara internal, ia berhasil menghilang dominasi pasukan Kilbas terhadap Daulah Safawiyah sehingga stabilitas politik tercapai karena sudah terbatas dari tekanan pasukan Kilbas. Secara eksternal, ia berhasil meredam konflik dengan Turki Utsmani sehingga stabilitas keamanan juga tercipta dalam pemerintahannya karena ia terbebas dari gangguan Turki Utsmani. Usaha-usaha yang dilakukan Abbas I masih membuat pemerintahan Daulah Safawiyah menjadi kuat kembali. Setelah itu, dalam kondisi pemerintahannya yang sudah stabil, Abbas I mulai memutuskan perhatiannya ke luar usahanya mengambil kembali wilayah-wilayah kekuasaan Safawiyah yang sudah hilang. Pada tahun 1597 Masehi, Abbas I memindahkan ibu kota Daulah Safawiyah ke Isfahan sebagai persiapan untuk melanjutkan langkah melakukan perluasan wilayah ekspansinya ke daerah-daerah bagian timur. Setelah memperoleh kemenangan-kemenangan di wilayah timur, barulah Abbas I mengalihkan serangannya ke wilayah barat. Berhadapan dengan Turki Utsmani pada tahun 1598 Masehi, ia menyerang dan menaklukkan Herat. Kemudian serangan dilanjutkannya merebut Mar dan Balkh. Setelah kekuatan pemerintahan mulai pulih dan berbina kembali, timbul pula hasratnya untuk mengambil wilayah-wilayah kekuasaan Daulah Safawiyah yang dulu diambil Turki Utsmani. Dampaknya, rasa permusuhan dari dua daulah Islamiyah yang berbeda aliran agama, Syiah dan Sunni, ini tidak pernah padam sama sekali. Kapan ada kesempatan di situ mereka berperang. Pada tahun 1602 Masehi, di saat Turki Utsmani berada di bawah pemerintahan sultan yang lemah, Sultan Muhammad III, pasukan Abbas I mengarahkan serangan-serangannya ke wilayah-wilayah yang dikuasai dulu oleh Turki Utsmani tersebut. Kemudian mereka menyerang dan berhasil menguasai daerah Tabriz, Sirwan, dan Baghdad pada tahun 1605 sampai 1606 Masehi. Ia kembali melakukan serangan ke wilayah kota-kota. Kemajuan ekonomi. Stabilitas politik yang tercipta Sultan Abbas I pada masa pemerintahannya, terlebih lagi setelah Kepulauan Hormuz dikuasai oleh pelabuhan Gumrun, diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar tersebut, maka sumber pendapatan negara dari aktivitas ekspor dan impor menjadi meningkat. Juga dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dengan laut antara timur dan barat yang bisa diperebutkan oleh bandar Inggris dan Prancis kini telah berada di wilayah kekuasaan wilayah Safawiyah dan sepenuhnya menjadi milik mereka. Yang pertama yaitu kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan cinta ilmu pengetahuan. Maka di masa sejarah mereka berkuasa, di situ terdapat perkembangan ilmu pengetahuan tidak terkecuali Daulah Safawiyah. Maka tidak mengherankan jika tradisi keilmuan ikut berkembang pada masa daulah ini. Terdapat beberapa ilmu yang selalu menghadiri diskusi pada majelis Isfahan. Mereka itu adalah Burhanuddin, Syekh Syairasi, Saduruddin
Sairasi dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damat, filosofis ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah-lebah bila dibandingkan dengan dua daulah lainnya, yaitu Daulah Turki Utsmani dan Daulah Mughal. Dalam waktu yang sama, kalau tidak di bidang ilmu pengetahuan, Daulah Safawiyah ini juga lebih unggul. Kemajuan kebudayaan dan seni. Setelah terciptanya stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan dalam pemerintahan Sultan Abbas I, maka ia dapat mengalihkan perhatiannya pada bidang lain. Sultan telah menjadikan kota Isfahan, ibu kota kerajaan menjadi kota yang sangat indah. Di kota tersebut terdiri bangunan-bangunan besar masjid-masjid, rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan-jembatan di pemerintahan dan taman-taman wisata yang ditata dengan baik, sehingga ketika Abbas I wafat, di Isfahan telah terdapat 1.162 masjid yang besar. Di antaranya adalah Masjid Shah Isfahan, 48 akademik, 1.802 penginapan, dan 273 permandian umum. Bidang seni nampak pada gaya arsitektur. Bangunan-bangunannya juga dapat dilihat pada kerajaan tangan keramik, karpet, permadani, pakaian dan tenunan, mode tembikar. Dalam model seni lainnya juga sudah dirintis dari seni lukis. Demikianlah puncak kemajuan yang telah dicapai oleh Daulah Safawiyah, yang membuat daulah ini menjadi salah satu dari 3 daulah Islam yang besar pada periode abad pertengahan disegel oleh lawan-lawannya, terutama pada bidang politik dan militer. Masa kemunduran dan kehancuran Daulah Safawiyah di Persia. Kemunduran tersebut bermula pada masa Khalifah Safi Mirza. Ia adalah seorang pemimpin yang lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar daulah. Sifat pencemburuannya yang tidak baik mengakibatkan kemunduran atas kemajuan-kemajuan yang sudah diperoleh dalam pemerintahan sebelumnya, sehingga satu persatu wilayah kekuasaan Daulah Safawiyah lepas ke penguasaan daulah lainnya. Khalifah Abbas II merupakan orang yang suka mabuk dan sering minum minuman keras, mengakibatkan ia jatuh sakit sampai meninggal. Setelah Abbas II meninggal, pemimpinan Daulah Safawiyah diduduki oleh Sulaiman sebagai Abbas II. Sulaiman juga merupakan seorang pemabuk. Ia bertindak kejam terhadap para pembesar yang dicurigainya. Karena kekejaman tersebut, rakyat bersikap masa bodoh terhadap pemerintahan saat itu. Tahun 1709 Masehi, terjadi pemberontakan pertama kali yang dilakukan oleh bangsa Afgan di bawah pimpinan Mir Fars yang berhasil merebut wilayah Kodrat. Pemberontakan lain pula terjadi di suku Ardabil, Afghanistan. Mereka berhasil menduduki Mashhad. Pasukan Mir Mahmud, yaitu pengganti Mir Faiz, bersatu dengan pasukan Ardabil, sehingga kekuatan mereka mampu merebut negeri-negeri Afgan yang dikuasainya Daulah Safawiyah. Karena ancaman Mir Mahmud, Shah Hussein akhirnya mengakui kekuasaan Mir Mahmud dan mengangkatnya sebagai gubernur di Kodar dengan Hussein Quli Khan yang artinya budak Hussein. Dengan ini Mir Mahmud makin leluasa bergerak sehingga ia dapat dengan mudah merebut wilayah Kiman dan tidak lama menyerang Isfahan dan memaksa Shah Hussein untuk menyerah tanpa syarat. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1722 Masehi, Hussein menyerah dan 25 Oktober Mir Mahmud memasuki kota Isfahan dengan penuh kemenangan. Seorang putra Hussein, yaitu Tahmasp II, memproklamirkan dirinya sebagai penguasa yang sah dan berkuasa atas Persia, dan pusat kekuasaan terletak di Astabarat. Namun kesan-kesan saya, yaitu saya terkesan pada yang telah dilakukan oleh Sultan Abbas I, yaitu menjadikan kota Isfahan ibu kota kerajaan menjadi kota yang sangat indah. Di ibu kota itu berdiri bangunan-bangunan besar yang indah, masjid-masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan-jembatan, diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata dengan baik, sehingga ketika Abbas I wafat, di Isfahan telah terdapat 162 masjid. Yang terbesar diantaranya adalah Masjid Shah Isfahan,
48 akademik, dan 1.802 penginapan dan 273 permandian umum.